Teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah tadi lebih kurang 40 menit saya dan saudara Fadel Al-Fajar Bajide sudah di BAP, dimintai keterangan oleh penyelidik dari Subdit Paminal Pengamanan Internal. Jadi polisi itu ada propam, terus ada subnya lagi paminal. Pembinaan atau pengamanan internal dari profesi pengamanan Polri. Yang ditanya apa saja yang kami sampaikan, yang akan kami sampaikan maksudnya. Pertama kami katakan ada dugaan kekurang profesionalan penyidik dalam menangani perkara saudara Fajar Al-Fadil Bajide yang dilaporkan oleh saudari MM. Apa saja itu? Pertama, dasar hukum yang harus mengikat semua pihak, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang isinya menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak terlapor, untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini pembuka awal tapi substantif. Kemudian apa yang kami rasa keberatan dengan dugaan ketidakprofesionalan itu? Pertama, kami sudah mengajukan surat atau menyampaikan agar diperiksa saksi Adecas yang meringankan, termasuk memeriksa dokter yang sudah melakukan USG kepada LM alias Loli yang menyatakan negatif. Kami minta diperiksa, itu tanggal 4 Oktober sudah kami ajukan suratnya. Kemudian tanggal 23 Oktober juga kami ajukan suratnya. Dan bahkan kami perkuat tanggal 25 Oktober. Waktu itu saya baru kembali dari Kuala Lumpur. Saya juga kirim surat dan menyampaikan agar segera periksa Martin Bajide, kakak kandungnya saudara Fadel. Karena dia juga tahu cerita bagaimana Loli itu sejak dari pacaran dengan Fadel, masih di UK, sampai datang ke Indonesia, sampai tinggal di rumah calon istrinya saudara Bintang, sampai dibawa ke rumah orang tuanya, sampai dia akhirnya pindah kontrakan di apartemen di Bintaro. Kami juga minta agar diperiksa Bintang Bajide karena dia tahu. Kemudian Liliana, kemudian ibu atau Mama E dari UK, kemudian Ibu JF dari UK, Inggris, kemudian saudara Lopez, anak kandung dari Ibu JF atau kakaknya Mama E di UK, kemudian Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian Ibu IC Margaret Robin, Kepala Biro Hukum Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian Ibu Lani Ritonga dari Kementerian PPA, itu Asisten Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, kemudian saudara Denny Sumargo. Kenapa penting Denny Sumargo? Karena Denny Sumargo sudah mengundang kedua belah pihak. Pihak Loli, Fadel itu datang. Sebelumnya ada juga undangan ke NN. Ini penting, ya. Jadi jangan Denny Sumargo ke Farhad Abbas dia datang, ke sini masih datang juga dong. Kemudian ahli, kami sudah ajukan agar dokter yang memeriksa USG saudari LM atau Loli itu berinisial PB agar diperiksa di BAP.
ditambah dengan ahli pidana, ahli perlindungan atau hak asasi manusia, dan juga ahli kesehatan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kami melihat bahwa ada perubahan. Kalau dalam bahasa anggota DPRD nomenklatur, ada perubahan dari statement preskon saudari NM dengan pengacaranya mengatakan 2 terlapor, yang itu mengarah kepada Fadel dan LM sendiri. Tapi kok belakangan yang muncul cuma 1, yaitu saudara Fadel. Poin 2. Poin 3, kami melihat belakangan pasalnya nambah. Ingat ya, pasal yang dilaporkan NM kepada Fadel dan kami duga 1 orang lagi adalah LM adalah pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Tapi ketika dipanggil tahap klarifikasi, ini nambah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23/2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 427 atau pasal 428 junto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang kesehatan atau pasal 346 KUHP. Banyak banget. Ada apa ini? Baru periksa 1 kali, klarifikasi, tapi panggilannya udah berubah-berubah. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan kami, apakah ini bahagian dari upaya kerjasama jahat yang kami duga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kami mencermati sejak kemarin, belakangan ini sudah jarang saya lihat, hampir tiap hari pengacaranya ada di sana. Saya nggak tahu, saya susah membedakan yang mana kasih humas, yang mana pengacara. Kemudian kami minta agar gelar perkara khusus segera dilakukan. Surat kami ke Propam sudah kami sampaikan, ke Wasidik, Kabak Wasidik Polda Metro Jaya sudah kami sampaikan, dan kami minta agar Bid Propam untuk mengatensi agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa? Karena kami penting. Sampai hari ini kami belum lihat bahwa saudari NM dengan Loli belum pernah duduk bersama bicara. Apakah mereka sudah baik hubungannya atau masih seperti dulu? Ini perlu kami tahu. Karena itu kami minta Propam beri ruang agar kami juga bisa bertemu. Bukan mau mempengaruhi LM, bukan mempengaruhi Loli, bukan. Kita mau tahu. Kenapa? Karena kami meragukan keterangan dari NM yang katanya Loli itu menyesal berhubungan dengan Fadel. Begitu Pak ya? Kami meragukan itu karena Fadel tidak percaya dengan itu. Nah, nanti biar dijelaskan Fadel. Kemudian ketika kita menerima panggilan klarifikasi itu hanya waktunya 2 hari. Rabu diterima, Jumat diperiksa. Untungnya beliau ini waktu itu masih kurang sehat. Dan tim saya masih bekerja karena ngurusi pasal-pasal itu. Sehingga kita minta tunda 1 minggu. Kemudian, kalaulah yang dilaporkan itu adalah aborsi, salah satu poinnya adalah aborsi, maka pertanyaannya, yang aborsi siapa? Pasti perempuan. Pertanyaannya, Loli perempuan kah atau laki-laki? Kan nggak mungkin yang aborsi si Fadel, dia laki-laki. Jadi beberapa poin ini membuat kami bertambah ragu, apalagi langsung naik sidik.
Kita bukan keberatan ini naik sidik, bukan. Itu hak dari mereka. Tapi kita berhak juga untuk mengoreksi mereka. Saya sudah katakan bahwa naik sidik belum tentu tidak bisa SPP. Jadi itu, maka kami minta agar lakukan gelar perkara khusus dan konfrontir. Sampai Loli ada bersama kita duduk dan biarkan Loli yang berbicara. Karena saya sampai hari ini belum melihat bahwa Loli sudah benar-benar menyatu dengan ibunya. Kira-kira begitu, dan silakan apa yang mau ditanya. Fadel, gimana respon Fadel soal Loli yang sekarang katanya sudah kecewa sama keluarga dan keluarga karena udah dibela-belain, ternyata pas Loli lagi diamankan malah seperti itu. Siapa yang ngomong begitu? NM. Ada. Siapa? Memuja Loli. Oh, NM kan ngomong NM kan? ibunya yang ngomong kan? Kencengannya Fadel, kencengan. Ibunya yang ngomong kan? Iya, respon Fadel gimana Fadel? Ya tunggu anaknya keluar aja, si Lolinya keluar. Masuk ke Seperti itu. Jadi Fadel nggak percaya kalau Loli bicara seperti itu. Nggak percaya. Sampai kapanpun gua nggak percaya. Nggak respon. Yang kamu nggak percaya itu keluar dari mulut Loli. Ada gua punya pribadi sendiri ya, deep talk sering sama Loli, nggak bisa gua ceritain ke kalian pastinya. Karena kalau diceritain lagi nanti dibilang gua brainwash. Kalau diceritain lagi nanti gua gimana. Sekarang pakai logika aja. Kalau Loli dibilang korban, gua nggak bakal minta Loli untuk keluar. berdiri di sini. Mendingan Loli gua umpetin aja. Gak apa-apa di PPA, gak apa-apa dia di dalam situ selamanya. Kalau gua punya salah, gitu. Karena gua nggak punya salah, nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Loli, ya gua minta dia untuk keluar, untuk speak up seperti itu. Kan Fadel kan sempat juga tuh beredar chatan perihal adanya dugaan pemukulan yang manggil Mbak Il. Itu berapa Itu sih? cetak siapa? Antara kalau tidak salah disinyalir ya, Iya. Loli dan Mbak. Nah, pada saat tanggal itu gua lagi tahu gimbal rambut. Itu gua lagi gimbal rambut. Pada saat Ada itu. buktinya nggak Fadel? Ada, gua ada buktinya, nanti gua kasih semua ke penyidik. Nanti gua kasih semua kalau misalnya butuh dari pihak kepolisian atau butuh dari pihak dari ibunya yang menyatakan gua aborsi, pemukulan, hamilin, gua bakal kasih semua buktinya. Jadi jangan cuma dengar-dengar dari orang terus gembar-gembor, jangan seperti itu. Karena di sini kan masih diduga katanya, ya kan? Katanya, ya kan? Bukan ada bukti seperti itu, ya kan? Jadi makanya gue sempat kesel di sini. Gue bukannya takut untuk naik sidik, gue selalu berani ngadepin apapun, gue berani. Jadi gue sempat kaget aja. Gue kaget bukan takut. Jadi jangan disamain. Kaget, takut, kaget tuh beda. Jangan disamain. Jadi di sini gue kaget karena naik sidik tapi nggak ada bukti yang kuat untuk gue. Seperti itu. Katanya soal insiden pemukulan kamu yakin itu bukan kamu yang Bukan melakukannya gua. ya? Chatan itu juga bukan Ya gue nggak tahu itu ya chatan Loli bener atau enggak sama yang seorang itu siapa, ya gue nggak tahu. Karena itu chatan kalian bisa tanyakan aja ke Laura. Makanya Laura Nizani Mawarti Loli, ya kan, yang katanya anaknya NM, ya kan, tapi ternyata masih di dalam PPA, yang katanya udah damai tapi masih dalam PPA, Safe ya kan? house, safe Safe house, ya. Kalau misalnya bener, ya kan, dia udah damai, kenapa masih di dalam safe house itu? Bawa aja. Kalau dia sudah tidak lagi bermasalah di rumahnya aja. Iya. Pak, coba Pak Umar jawab. Ini ada pertanyaan luar tahun banyak ke saya. Masalah rumah Bapak yang mau dirubuhin katanya. Karena itu, coba Pak jawab nih. Rada ke tengah. Ke tengah aja Pak, ke tengah. Enggak, ke NM tengah. kan kemarin ngomong. Iya, ke tengah Pak Umarnya. NM kemarin ngomong katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan merubuhi rumahnya. Nah, silakan Pak jawab. Satu, kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja, datang. Nah, kedua, ini kan si NM namanya. Iya. Saya nggak pernah kenal Iya. soal sama sampah ini. NM dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. Anaknya aja numpang di rumah saya jagain. Jadi itu udah nggak mungkin lah. Suruh cek, jangan dia berkuar-kuar di semua kelas TV. TV, mana lah, YouTube. nangis bayarin utang. Loli itu tidak pernah utang sama orang.
Oh gitu ya? Nggak pernah utang. Masa ibunya bayarin? Kalau mau bayarin ya anaknya itu ya dijagain, dikasih nafkah, nggak disuruh kerja, gitu loh Pak. Jadi orang tuh yang masuk di akal gitu kalau bohong. Jadi uang itu nggak benar itu untuk bangun Nggak rumah pernah. bapak. Loli itu nggak pernah utang sama orang. Masa dia mau bayar? Jadi nangis kesana sini. Orang yang gampang nangis gampang nipu. Gitu aja. Om ketika mendengar kabar adanya mau NM mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran nggak sih atau Coba. Jangan ngomong aja ke rumah. Coba. sempat ada kekhawatiran artinya sempat Khawatir saya nunggu. Oh jadi tunggu ya Om. Tunggu. Saya tunggu. Jadi sini izin Gangnya tuh lebih kecil dari gang saya juga dia. Gua pernah nganterin, ya, gua pernah nganterin Loli kan yang awal-awal di daerah Petukangan. Gua bukan yang nganterin daerah Petukangan ya, di tempatnya dia, kompleknya dia itu gangnya lebih kecil dari rumah gua, jujur. Jadi kalau misalnya buat ngata-ngatain gang atau apa, gua kan nggak pernah ngomong nih, gua nggak pernah Banjir ngatain. lagi. Itu ada teman gua yang pernah ngingetin kalau rumahnya banjir. Rumahnya kebanjiran, dia ngingetin tetangga-tetangga situ. Seperti itu. Jadi ini kata teman gua ya, aku nggak tahu ya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya ada mau datang atau apa, kita siap terus seperti itu. Katanya 20 tukang, lebih kalau bisa 100 tukang. Disambut ya. Iya, kalau betul. dia Kita datang. sambut. Ya tapi jawaban kayak gini kan jadi bahan dia juga nih. Iya. Sebenarnya kita nggak mau pernah mau jawab karena di blunder lagi. bahan-bahan Enggak, dia. enggak, itu perlu dijawab karena seolah-olah kalian takut kalau dia datang. Infonya begitu. Dia mau rubuhin, saya bilang datang aja. Ya, intinya kan cuan lagi om sebenarnya. Jadi nggak cuma Sebenarnya buat Om cuan kalau lagi. misalkan beneran datang ya. Jadi semuanya ini Ah, ini aja gue cuma soal Sherman coba datang ya. Udah itu aja. Udah kita ya. Udah ya. cuan maksud sama dia ini ini aja nih. Jadi mau diduga cuan itu maksudnya untuk mendatangkan apa? Jangan nuduh. Cuan itu maksudnya apa? Ini Menuduh, menduga. bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, nggak usah pakai gebar-gebar di sosial media, nggak usah Ya. pakai gebar-gebar di wartawan, diem aja, tangkap itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini, itu namanya cari uang, buat engagement dia. Tapi Seperti yang itu. pasti saya tetap dengan Fadil berdoa agar mereka dipertemukan untuk menjadi suami istri. Iya kan? Ya kalau itu kita, gua tekanin itu harus. Jadi masih Jadi dia setia jangan aja. marah, kawin Masih aja setia marah. Lu berarti. bukan. Kalau orang sudah mampu, sudah dewasa, nah, Apa tadi itu pertanyaannya? disunahkan untuk Apa tuh berumah tadi? tangga. Pertanyaan apa tadi? Apa tuh? Tadi pertanyaannya apa? nunggu masih setia nunggu. Iya masih setia nunggu. Jadi kalau misalnya cinta itu dari masing-masing orang. Jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa, orang tua wajib mengasih tahu. Hanya itu. Jadi kalau buat ngatur ini lu harus ini. Apalagi kalau dia larang cinta itu ada karena ekonomi, beda. Tidak merestui karena ekonomi itu beda. Itu di dalam agama pun nggak boleh seperti itu. Kamu Dilihat. yakin mampu biaya hidup? Kecil. Wah. Tapi kalau Loli muncul udah nggak cinta gimana Del? Kalau Loli nanti muncul udah nggak cinta, udah berubah perasaannya gimana Ya Del? berarti kita lihat. Berarti udah siap pisah ya Del? Seberapa merasa kaya bisa menghidupi Loli Pak? Jangan diukur dari kekayaan, Bukan jangan kekayaan, diukur tapi dari bahagia. harta semuanya. Jadi kalau diukur dari situ semua, gampang dimanipulasi orang-orang. Jadi digiring opininya semua. Rumah dia aja di belakang rumah saya nyebrang rel dulu. Gitu. Berarti Om Ini- tetap ini- Sok restuin, kaya ya. tetap restuin Fadil Nggak sama ada Loli. artinya di dunia sok kaya. Nah ini yang BAP tadi kami gantian dampingi dia setengah tadi. Coba Iya, jelasin. coba, Bang. Apa yang di BAP tadi? BAP-nya Penyelidik ya, penyelidik. Iya, diikuti oleh penyelidik Mas Fadil dan udah berjalan dengan lancar lah. Intinya semua ini kami lakukan untuk proses penegakan hukum yang independen dan netral. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada keberpihakan ke kiri maupun kanan, nggak ada keberpihakan ke salah satu pihak, tapi biarlah hukum itu tegak kayak gitu. Itu sih yang kami lakukan untuk prosesnya Fadil ini. Om, tadi ngadep ke penyelidik sendiri, padahal dicecar berapa pertanyaan Bang? Ya banyak sih, Ada Lebih berapa? ada 15-an. 15. Tapi ya dijawab dengan santai, dengan baik dan menceritakan apa adanya. Jadi Oke. apapun yang Mas Fadil sampaikan itu apa adanya.
Oke. Om, Oke. terakhir, Cukup ya? nah, Om terakhir Om, ini kan tadi kan bilang Bang Rasman akan Fadil one day menikahi Loli. Dari Om sendiri restunya seperti apa sih Om? Kalau saya urusan anak saya nggak pernah ikut campur ikutin. Cuman nanti apa ngelamarnya ya bukan sama dia. Sama siapa kan dia ibunya? Oh, Saya belum tahu sampai sekarang ibunya atau enggak, soalnya ibunya tuh sekejam itu gitu loh. Saya belum yakin itu ibunya apa itu ibu apa Suri ya. Nah, atau ibu apa saya nggak tahu. Kok bisa keluar Soalnya belum pernah saya lihat ibu sekejam itu sama anaknya. Jadi ini kiasan. Jadi belum Kiasan pernah aja. ibu. Jadi jangan dilempar sana. Bukan Lagi berarti dilempar lagi. tidak menganggap Jadi- ibu, bukan. Jadi kita nih di sini kan menjawab satu dari bulan lalu tuh 1. Dia 1000, kita 1. Dia 1000, kita 1. Tapi jangan bilang, oh Fadil ini selalu banyak omong apa yang banyak omong itu yang kosong gitu. Jadi gini, poin pentingnya, bentar, poin pentingnya LM, NM melaporkan Fadil dan satu orang lagi itu mulai Januari 2024. Ingat ya. Dan Januari itu dia masih di UK kan? Januari masih di UK. LM masuk Indonesia 4 Maret 2023. Tapi dia buat LP-nya Januari. Nah, ini kita akan lihat perkembangannya lebih lanjut. Oke? Cukup? Ini saya laporin NM loh di sana besok. Dan ke sana. Om, tapi kalau Besok apa sekarang? Bang? Sekarang. kalau Fadil nikah sama Loli berarti besanan sama Kaniki berarti. Iya dong Om. Mau nggak Saya mau? belum tahu itu ibunya atau Itu bukan. lihat aja Kalau nanti memang ke itu depannya. ibunya terbukti gimana Om? Ya nanti urusan Fadil lah. Nanti nyiapin walinya siapa Om? Kan harus ada wali. Wali kan bapaknya bisa lari. Amat orang lari kawin juga bisa kalau udah dewasa. Gua juga lari kawin.